kami yang baik. Sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari yang Tuhan berikan buat kami. Bahwasanya kami boleh berada di sini Tuhan bukan karena sebuah kebetulan, tetapi kami tahu Tuhan semua karena kasih anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala rencana dalam kehidupan kami tahu Tuhan yang damai. Karena itu kami berani Tuhan bersama-sama membawa hidup kami, bawa sembah dan pujian kami kepada-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, rancangan indah buat kami, masa depan indah kami terima di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk memberikan yang terbaik, beribadah bersama-sama, bersatu hati di dalam roh. Kami memuji memuliakan Nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan beriman Tuhan bersama saya katakan amin. Kita pujikan pujian yang mengatakan kami datang di altar Tuhan.
ampuniku dan bebaskanku. Tidak hidupku barui hatiku. Sesuatu terjadi sadarlah di atasnya.
Tuhan tak pernah ada habis-habisnya buat kami, dan kasih-Mu selalu ada buat kami, Yesus. Kiara Ramaya Sikira Ramaya Kiara Ramaya Sikira Ramaya Kiara Ramaya Sikira Ramaya Sikira Kiara Ramaya Kiara Ramaya Ramaya Sikira. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu Yesus. Kami siap Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Ternyata sesuatu yang sungguh luar biasa. Sekalipun kita ada di rumah, tetapi kita berdoa untuk mengagungkan dan memuliakan nama Bapa yang ada di sorga, yang menjadi suatu pujian di dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, adakah tetap sukacita sekalipun ada di rumah? Amen. Glory. Hanya Dia yang memberikan yang terindah buat kita semua. Batasan-batasan kita sekalipun berjauhan, tetapi percayalah, Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan saudara sekalian. Amen. Baik saat ini kita yang ada di gereja, yang beberapa tim, tetapi bersama untuk mendampingi Bapak Ibu beribadah di hari Minggu pada tanggal 5 April 2020. Virus Corona tidak menjadi batasan untuk kita memuji, menyembah, dan mengagungkan Tuhan, terlebih menyampaikan isi kebenaran firman ini. Karena hanya di dalam firman inilah semua corona sudah dimusnahkan. Glory. Bapak, Kau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik buat anak-anak-Mu. Baik yang saat ini dalam keadaan yang lemah, yang sakit, mungkin yang kecewa, mungkin yang tidak bertahan lagi rasanya karena keadaan yang seperti ini. Tetapi percayalah, melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saudara dan Bapak Ibu sekalian dikuatkan oleh firman-Nya. Asalkan kita memiliki roh yang taat dan tunduk kepada Dia. Pagi hari ini saya menyampaikan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, karakter yang diubahkan. Siapa yang bisa mengubahkan karakter kita? Pertama, yang pasti dari diri saudara sendiri. Dan yang kedua, Roh Kuduslah yang memberikan pertolongan buat kita di saat kita mau, di saat kita tunduk dalam otoritas itu. Tetapi jika tidak ada kerjasama, hanya dosa dan dosa yang mengejar kepada saudara dan saya. Tetapi ketika kita mau tunduk dalam otoritasnya, maka apa yang telah ditulis dan dijanjikan oleh firman untuk saudara dan saya akan menjadi yang luar biasa, menjadi bagian hidup kita. Di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kepadamu. Firman Tuhan pagi hari ini memberikan nasihat kepada semua kita. Diberikan nasihat yang jelas. Nasihat apakah itu? Supaya saudara mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang dikatakan adalah ibadah kita yang sejati. Tidak ada yang lain. Seperti hari-hari ini, semua rasanya terkepung, semua terkurung, semua rasanya tertekan di dalam kehidupan.
apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita tidak menjalankannya, itu membuat kekecewaan hati Tuhan. Tetapi ketika saudara dan saya mau tunduk pada otoritas di dalam kebenaran firman Tuhan ini, maka percayalah apa yang akan kita dapatkan. Nanti kita akan lanjut terus ke dalam firman Tuhan lewat pengupasannya. Di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Apa sih yang dikatakan serupa dengan dunia ini? Mokong. Mokong itu serupa dengan dunia. Isinya cuma okol. Gak ada sedikit pun ada hikmat buat kita. Isinya cuma mangkel, okol, seenaknya untuk berbicara, tanpa mengerti, tanpa kita menyadari betapa orang-orang itu memiliki perasaan. Tetapi saya mengatakan pagi hari ini kepada saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memiliki karakter ilahi. Karakter ilahi yang penuh kasih, yang selalu mengerti dengan perasaan. Bapak yang ada di surga memiliki perasaan kan? Memiliki. Kenapa saya katakan memiliki? Ketika di hari-hari yang terakhir, ketika waktunya telah tiba, Yesus sangat bersusah hati. Tetapi dia apa yang harus dia katakan? Begitu banyak contoh di dalam Alkitab. Yesus hanya mengatakan, Bapa, kalau boleh lakukanlah cawan ini daripadaku, tetapi jikalau tidak, biarlah kehendakmu yang jadi. Inilah yang dimaksud dengan karakter ilahi. Ketika kita memiliki karakter ilahi, wow, saudara diberkati dengan luar biasa. Berkat apakah itu? Yang pasti ada kuasa. Kuasa apa? Untuk mengalahkan apa? Di dalam kedagingan dan di dalam keegoan saudara. Keegoan kita ini sangat terlalu menonjol. Ketika doa kita tidak sampai, ketika doa kita belum dijawab, bersungut-sungut dan mengatakan, waduh, aku sudah mempersembahkan, aku sudah memberikan, aku sudah rajin, aku sudah berkhotbah, aku sudah ini dan itu dan yang lain sebagainya. Tetapi kenapa doaku tidak dijawab? Seringkali kita lupa dengan diri kita. Tuhan mau karakter-karakter ilahi itu ada di dalam kita, ada dalam saudara dan saya, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di sini jelas dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu berbicara tentang sifat. Budi berbicara tentang karakter. Karakter siapa? Karakter seseorang, karakter kita. Tuhan cuma mau meminta kita merendahkan hati. Kalau hari ini ada COVID-19 boleh melanda sampai di Indonesia, Tuhan cuma minta satu. Apakah itu? Hati kita, hati yang menyembah, hati yang merendah. Untuk siapa? Sesama. Tunduk dalam otoritasnya, tunduk dalam otoritas, sehingga saudara dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Padahal akhirnya akan ke arah itu. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hanya ini aja kok. Tuhan gak menuntut yang lain. Tuhan cuma menuntut dalam perkenanannya di dalam setiap kehidupan kita.
ketika karakter kita mulai dibentuk, mari yang biasanya kita dengan semau gue, akunya, kesombongan, keakuan yang tidak pernah kita rasakan di hari-hari ini, dengan adanya virus corona boleh ada dan terjadi di Indonesia, ketika kita ada di kota Malang di mana kita tinggal, dan ketetapan-ketetapan dari pemerintah, aturan-aturan dari pemerintah itu diberikan, mari kita mulai taat dan merendahkan hati. Di mana? Di hadapan Tuhan. Melalui siapa? Manusia yang menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Bukan kita, waduh gak kelihatan aja, tetapi mereka itu adalah wakil Allah yang kita harus tunduk dalam otoritasnya. Pemerintahan itu adalah Allah yang mengangkatnya, bukan semua gue. Mari tanggalkan karakter, sifat, keakuanmu, kesombonganmu. Itu secara tidak langsung sombong kalau kita melanggar hal itu. Gak salah. Begitu banyak di YouTube, di luar pulau atau di luar kota itu kemarin ada gereja yang ditutup karena mereka beribadah dengan sembunyi-sembunyi, dan terjadi gembalanya dibawa. Bukan kesalahan dari pemerintahan, kesalahan dari mereka. Sudah ada aturan, masih terus aja dilanggar. Sampai saudara kita mengatakan, kita aja tidak sholat, tetapi kenapa mereka tetap jalan? Mari kita menjadi teladan yang benar bagi sesama. Amin. Kita harus menjadi teladan yang benar, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan yang mana Tuhan yang kita sembah, dan seringkali membawa mujizat yang besar kepada setiap anak-anaknya. Di dalam Yohanes 1 ayat 9 kita lihat ke sana. Kalau kita mau percaya ada kuasa yang Tuhan berikan, gak usahlah kita pakai ongkol, gak usahlah kita pakai kekuatan kita. Kenapa? Karena kehidupan saudara dan saya itu ada di dalam terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu sudah ada. Terang itu tinggal di dalam saudara, di pikiran saudara, di kehidupan saudara, di karakter saudara, ketika saudara mau benar-benar untuk merespon dan menanggapinya. Tetapi kalau saudara mengabaikan, terang itu akan pergi dengan sendirinya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Terang itu selalu ada, tetapi tidak menjadi satu jaminan ketika karakter saudara tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Dengan cara apa sih? Dengan cara saat ini. Tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri. Dia harus balik ke rumahnya. Ternyata dari kota Jakarta tidak semudah itu dia untuk kembali ke desanya yang ada di Jawa Timur, dan dia sudah nggak bisa ke kanan dan ke kiri lagi. Kanan nggak bisa, kiri nggak bisa. Ditanya oleh aparat, kenapa ibu? Iya, saya harus pulang, disuruh oleh keluarga. Ternyata tidak ada kendaraan yang bisa saya naiki. Yang satu panik, uang juga sangat terbatas, sedang orang jual tidak ada. Ibu ini bersama dengan seorang anaknya yang masih kecil, yang ada hanya kelaparan. Itu salah siapa? Salah Tuhan kan? Kan? Karena
dibentuk, tetapi dia berjalan semau sendiri. Biarlah karakter Kristus terbentuk oleh dan melalui proses kehidupan saat ini yang terjadi di kota kita, yang terjadi di Indonesia ini. Seperti apa yang sudah kita rasakan, kita boleh menikmati seluruh dunia dengan COVID-19 ini. Dan hal ini seperti seorang bayi sebetulnya. Seorang bayi itu harus menurut. Ketika dia minta minum hanya bisa menangis. Ketika dia sakit dia hanya bisa menangis. Dan orang tuanya sangat mengerti. Apakah Tuhan yang kita sembah itu tidak mengerti dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara saat ini? Sangat mengerti. Tuhan sangat tahu. Tapi kenapa kalau Tuhan tahu diizinkan? Ya, Tuhan punya satu tujuan, supaya kita mau dibentuk karakter kita. Gak semau gue. Ada aturan-aturan di dalamnya. Dan Tuhan mau menyatakan itu untuk menjadi satu kemenangan di dalam daging kita. Ini berbicara kedagingan. Saya 3 kali didatangi oleh aparat dari kepolisian. Ibu benar ya, jangan sampai ada ibadah Bu. Enggak Pak, sejak minggu keempat kemarin kami sudah tidak ibadah. Baik Bu, jangan sampai ya Bu, ada ibadah apa tuh? Iya Pak, setiap hari saya hanya berdoa. Di saat anak-anak saya sedang doa pagi, biarlah suara ini tidak terdengar di telinga mereka. Itu yang menjadi doa saya sebagai ibu rohani kalian. Itu suatu tantangan. Kita berkumpul lebih dari 3 orang, itu dilarang. Saya hanya bisa apa? Saya bisa berlutut dan mengatakan Tuhan, mereka menyembah Engkau, mereka memuji Engkau Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan jubah kemuliaan-Mu. Biar telinga yang lewat Tuhan tidak mendengar apa yang sedang dia naikkan di hadapan-Mu. Saya berdoa di dalam kamar saya tersembunyi. Tuhan baik. Saya hanya bisa mengalah dengan nafas yang panjang. Saya bersyukur. Kalau sudah kalian pulang, kelegaan itu datang. Dan saya kembali mengucap syukur. Besok pagi kembali lagi. Telah tiba jamnya. Saya rata-rata tidur. Hampir setiap hari saya tidak tidur. Bangun itu jam 12 malam. Sampai pagi hari, sampai kalian selesai doa pagi. Setelah itu saya lanjut sebagai ibu rumah tangga, menyiapkan segala keperluan buat suami. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Tetapi masih adakah di luar sana dengan segala keakuannya, keangkuhannya, kesombongannya yang tanpa dirasa? Mari kita terus belajar mau untuk dibentuk memiliki karakter ilahi. Saya terus belajar. Saya terus belajar dengan kesabaran yang penuh cinta kasih yang sesungguhnya, agar tidak terjadi apa-apa. Karena saya sudah 2 kali didatangi oleh aparat kepolisian ini. Saya rindu setiap kita memiliki satu komitmen untuk duduk dalam otoritas Tuhan. Ketika kita menjadi seperti seorang anak bayi, kita hanya bisa menangis. Kita tidak bisa berbuat apa-apa.
lapar nangis, haus nangis, sakit nangis. Tetapi sebagai orang tua harus sigap dan tanggap. Saya menyadari kalau hal ini harus terjadi di gereja kita, terjadi di tempat ini. Saya sangat menyadari, saya bersyukur di akhir zaman ini biarlah karakter kita terbentuk oleh karakter ilahi di Jehovah Rafa Ministry malam. Orang yang percaya itu memerlukan suatu pemulihan diri. Ada 3 hal untuk bisa memiliki karakter Kristus. 1, proposisi harus rela untuk dibentuk. Ketika kita rela untuk dibentuk itu sakit, benar-benar sakit. Dijepit, ditempa, emas yang murni harus ditempa. Dan kesakitan itu akan membuahkan sesuatu yang luar biasa indahnya, seperti perhiasan dari emas latakan. Kalau akan dibentuk menjadi sebuah cincin, sebuah kalung atau sebuah gelar perhiasan para wanita, kalau emas itu mau berteriak, bisa berteriak, dia akan berteriak. Tetapi dia rela demi kebahagiaan orang-orang yang membutuhkannya. Saya kira Bapak Ibu bisa menyadari, memahami akan khotbah saya pagi hari ini. Yang kedua, perkara apa saja yang Tuhan sediakan untuk mau diubahkan dalam segala hal, Tuhan bisa. Ketika saudara datang dan mau, ketika saudara katakan sujud di altarnya, betul ya tadi pujiannya itu, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Nah itu, dan Tuhan yang membebaskan saudara. Ketika kita berani untuk mengatakan itu, ayo kita lakukan ini, dan kita mulai dibentuk karakter kita, menanggalkan semuanya, menanggalkan yang Tuhan tidak suka, yaitu keakuan kita, kesombongan kita, keegoan kita tanggalkan itu. Yang ketiga, kalimat peralihan. Ada 3 perkara yang besar ini yang Tuhan siapkan untuk diubah menjadi karakter Kristus. Apakah itu? Kita akan lihat ya. Yang pertama adalah doa yang dikabulkan. Ini adalah janji Tuhan, dan ini upahnya ketika saudara dan saya mau diubah oleh Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, maka doamu akan dikabulkan. Doa tidak dikabulkan itu karena digadoli sama si dosa. Dosa apa itu? Ya dosa keakuan itu adalah satu dosa di hadapan Tuhan. Orang tua aja kalau anaknya nggak nurut, kalau anaknya nggak ngikutin apa yang dikatakan oleh mama atau papanya, pastilah ada sanksi. Gak tahu itu dicubit, gak tahu itu dibentak, betul apa enggak? Itu pasti terjadi. Sama Bapak pun juga demikian. Tuhan cuma meminta kita mau tunduk dalam otoritasnya, memiliki karakter ilahi yang mau untuk dibentuk oleh Bapa. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Karena tangan dan telinga Tuhan itu sangat efektif sekali ya. Jadi jangan diragukan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa yang dikatakan, mintalah apa saja yang saudara kehendaki dan
saudara akan menerimanya. Jangan diragukan lagi, percayalah. Ketika kita taat, ketika kita mau untuk dibentuk serupa dengan gambarnya Kristus, dan karakter ilahi itu ada di dalam kita, apa saja yang saudara minta pasti dikabulkan. Hari-hari ini kesulitan begitu merajalela. Nubuatan-nubuatan dari para hamba-hamba Tuhan banyak banget. Dan masalah ini tidak akan selesai sampai berapa bulan ini. Kita akan lihat sampai Desember nanti apa yang terjadi. Dan kedepannya akan semakin membawa lagi ke dalam yang kita tidak tahu. Apakah Tuhan tahu? Tahu. Kenapa Tuhan izinkan? Ya Tuhan izinkan untuk semuanya bisa dibentuk dalam karakter ilahi. Itu yang saya tangkap. Dan hari ini adalah benar-benar hari yang terakhir. Kesulitan, kesukaran datang dan melanda. Sampai kapan kita tidak tahu. Semua itu adalah waktu Tuhan. Injil pengkhotbah, kitab pengkhotbah tidak dihapus tetapi digenapi. Tuhan punya waktu. Kapan? Tapi kita percaya virus corona ini akan berhenti. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Kita tidak memaksa untuk berhenti, biar kehendak Bapa yang jadi. Seperti apa yang dikatakan, Bapa, kalau boleh lalu karena cawan ini daripadaku. Tetapi Yesus mengatakan, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan cuma mau kita tunduk dalam otoritasnya. Hanya itu yang Tuhan mau dari kita. Dia kata 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita didedok, dicap, didaftar menjadi murid-murid Kristus. Ketika kapan? Ketika kita mau, ketika kita tunduk dalam otoritasnya, ketika kita memiliki karakter-karakter keilahian itu. Gak usah banyak tanya jawab. Ya udahlah, ya bismillah aja lah. Bersantai bersama Kristus ketika pembentukan karakter itu. Di dalam Yesaya 59, itulah yang menjadi satu hambatan. Yesaya 59 ayat 1-2. Tetapi dosalah yang menjadi penghalang doa kita, bukan apa-apa. Ada apa sih di sana, di dalam dosa itu ada apa sih? Ada karakter yang jahat. Itu harus dibuang jauh-jauh agar kita dapat menerima setiap janji Tuhan sampai kepada anak cucu kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 kita bisa membaca di sana bersama-sama. Inilah yang menjadi penghalang doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Janji-janji itu tidak bisa kita terima. Yesaya 59 sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Jelas ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Mendengar apa? Doa saudara. Gak kurang tajam kok. Jangan dikira karena Tuhan di surga, saudara di bumi, doanya gak kedengaran.
yang menjadi pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi ketakutanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebimbangan dan keraguan hatimu. Begitu banyak orang-orang di zaman sekarang ini pada lari meninggalkan Tuhan. Tetapi mau saya katakan kepada jemaat Jehovah Rafa Ministry, jangan sekali-kali engkau berpaling dan berbalik dari Tuhan karena kenyataan seperti ini. Percayalah, Dia ada bersamamu. Roh Kudus ada di antara kita. Roh Tuhan selalu menaungi engkau. Jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan. Tetap beriman yang teguh, tetap percaya kepadanya. Hal-hal yang buruk dibuat itu adalah sampah, tetapi hal-hal yang baik galilah. Dengan cara apa? Dengan cara kerendahan hati. Tanpa ada kerendahan hati, hanya sungut-sungut yang keluar. Ini yang menjadi penghalang doamu. Tetapi ketika kita datang dengan merendahkan hati, dengan segala ketundukan kita kepada Bapa, maka percayalah, doamu Tuhan dengar dan Tuhan memberikan jawabannya. Di ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Bu, saya tidak pernah membunuh. Bu, saya tidak pernah memaki-maki. Bu, saya tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Malah saya memberikan pertolongan, saya memberikan tumpangan. Saudara tahu, ukuran penilaian Bapa, penilaian Tuhan dengan penilaian kita itu berbeda. Tuhan mau hatimu. Ketika kita tunduk saat sujud dalam altar kudusnya, menyerahkan seluruh kehidupannya, memberikan hatinya dan mau untuk dibentuk di dalam karakter ilahi, itu yang menjadi kesukaan Bapa. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap saudara itu adalah kejahatan, keakuan kita, kesombongan kita. Hari-hari boleh terjadi. Orang kaya semua pada susah, punya duit gak bisa melakukan apa-apa, punya paspor gak bisa keluar negeri, gak bisa jalan-jalan, duit banyak semua ada lengkap, tapi penderitanya sama dari orang yang punya sampai orang yang gak punya. Semua sama. Tuhan mau hal ini merata, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Dosa kita hanya kejahatan. Ketika kejahatan itu merajalela di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, maka inilah yang menjadi penghalang berkat. Paham dari firman kedua firman ini, saya rindu jemaat Jehovah Rafa Ministry bisa memahami, sekalipun kita hanya sebatas di rumah dalam ibadah. Yang kedua, teguh dalam panggilan Tuhan. Saudara harus teguh dalam panggilan Tuhan. Waduh, dengan hasil yang tidak ada, dengan pemasukan yang kurang, saya harus berbuat apa? Ingat, ketika engkau jujur dan benar di hadapan Tuhan, jangan khawatir. Dengan segala apa yang kau butuhkan, dengan segala apa yang kau perlukan, Tuhan pasti sediakan. Jangan diragukan. Jangan diragukan, itu adalah satu kenyataan. Kita ada di Kota Malang dan gereja kita bukan gereja yang gede, jemaat juga tidak terlalu banyak, tetapi biarlah kita memiliki iman yang gede. Amin. Iman yang besar. Karena apa? Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah, gunung-gunung kesusahan itu dipindahkan hanya oleh imanmu yang besar. Maka saya rindu sekali di pagi hari ini, sekalipun saudara ada di rumah, saya berusaha untuk kita bisa beribadah bersama-sama melalui layanan
pagi hari ini yang kita bisa lihat di YouTube. Tuhan baik buat kita. Tuhan sungguh sayang kepada saudara, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau kesendirian. Karena firman Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sebagai piatu, tetapi aku akan selalu ada bersamamu, karena aku adalah sahabat. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu ya dan amin. Teguh dalam panggilan Tuhan, jangan tergoyahkan. Pesan dari Paulus kepada Petrus, kita lihat 2 Petrus 1 ayat 10. Bukan berarti kita ketika mengikut Yesus itu gak ada masalah, ada, tapi biarlah masalah itu berjalan sendiri. 2 Petrus 1 ayat 10 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh itu harus kita tekankan, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dalam kebingungan hari-hari ini, bagaimana dan bagaimana. Tetapi sampai hari ini tidak ada satupun yang saya dengar hamba-hamba Tuhan maupun di pedesaan berteriak-teriak karena kelaparan, karena Tuhan memberikan mujizat kepada mereka. Kalau 20 lebih tahun yang lalu Nabi Elia terpelihara, janda di Sarfat terpelihara, wanita yang berpendaran 12 tahun Tuhan sembuhkan, hari ini tetap sama. Untuk menyewa bait suci aja tidak ada uang, ke danau membuka mulut ikan, di sana ada uang, dan dari uang itu bisa untuk membayar bait suci. Saya percaya, saya sangat percaya, ketika kita jujur, ketika kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan selesaikan semuanya. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara Tuhan. Matematikanya Tuhan berbeda dengan matematika kita. 5 ditambah 2, kalau kita 7, kalau dia 5.000 sisa 12 bakul. Gak masuk ke akal. Tetapi ini yang terjadi ketika kita mengalami hal yang sukar. Tetaplah engkau dalam panggilanmu, tetaplah engkau setia. Biar orang mau mengatakan kamu apa, bagaimana, sampah, buang itu semuanya. Buang itu sampah yang tidak berguna sama sekali. Orang mau bilang apa, mau ngomong apa, mau berbicara apa, mau menfitnah apa, itu urusan mereka, jangan didengar. Tetap laju dalam pelayanan kudusmu, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara dan saya tidak akan pernah tersandung kalau kita terus melakukannya apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi mau Bapa dari kita, untuk memuliakan namanya, untuk menjadi teladan kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Bapa. Hari-hari ini kami semua bersatu. Tidak ada yang menanyakan kamu dari sinode mana, kamu beragama apa, tidak. Semua nyatu. Hari-hari ini kesatuan luar biasa bagi bangsa dan negara kita akan dinyatakan setelah virus corona nanti selesai. Kemuliaan Tuhan akan semakin nyata. Karena apa? Di dalam Matius 19 ayat 30 sebagai contoh. Matius 19 ayat yang ke-30. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih.
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, di sini ini banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Hidup yang diubahkan akan memperkuat karakter hidup para percaya, sehingga orang itu tidak akan tersandung dalam hidupnya. Dia akan baik-baik saja, melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan indah dan benar di hadapan Tuhan. Karakter yang tidak terbentuk akan menjadi yang terbelakang, seperti apa yang tertulis di dalam Matius 20 ayat 11 ini. Kita baca sebentar. Matius 20 ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Ini contoh talenta. Lanjut sampai ayat 16. Kita dengan cepat akan menyelesaikannya. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Lanjut 13. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Sudah ada kesepakatan ketika kita datang melihat orang lain dipanggil oleh Tuhan, dikasih karunia dan mengatakan aku mau seperti itu, aku mau Tuhan. Tetapi begitu waktunya telah tiba dalam pembagian, gimana ini? Kok enggak sama dengan kesepakatan awal? Ketika saudara sudah sepakat, Tuhan, aku mau untuk terus melayani di dalam bait-Mu. Aku terus mau terpanggil untuk melayani bersama dengan Engkau. Lupa akan hal itu. Tetapi mari kita diingatkan di dalam Matius 20 ini, dari ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Lanjut di ayat 14. Apabila bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Lanjut. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Sama dengan Tuhan, mauku. Aku cuma minta satu, milikilah ketundukan, otoritas dari apa yang aku ajarkan kepadamu, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati. Firman Tuhan kata, apa iri hati engkau karena aku murah hati? Tuhan hanya mengatakan demikian. Suka-sukaku. Dia masuknya terakhir, tapi dia taat kepadaku. Dia nggak pinter, dia nggak pinter ngomong, dia nggak berpendidikan yang tinggi sampai S1, S2, S3 sampai S tong, ya. Enggak, tapi dia taat kok. Tuhan akan memberikan upah kepadanya. Ketika kita bisa dipercaya sebagai bendahara yang jujur di hadapan Tuhan, saya yakin saudara akan semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan mengatakan, aduh aku gak bisa, aku gini dan itu. Banyak hamba-hamba Tuhan besar mengatakan, waduh, dulu saya tidak seperti ini, tetapi hari ini Tuhan angkat saya. Dari mana? Dari bawah. Tetaplah saudara ambil keputusan panggilanmu dalam keadaan apapun, lebih-lebih hari-hari ini. Nanti bagaimana dan bagaimana, jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di kebun Tuhan hiasi. Terlebih saudara adalah yang teristimewa daripada burung-burung ini. Di ayat yang ke-16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dibolak-balik sama. Cuma jangan bersungut-sungut. Di ayat 11 tadi, Pak, tolong nak. Di ayat yang ke-11 bisa diulang sebentar. Ketika mereka menerimanya, mereka apa? Bersungut-sungut kepada mereka. Ini yang Tuhan tidak suka. Isinya cuma sungut-sungut aja. Isinya cuma mengeluh saja. Selalu merepotkan.
Sungut-sungut itu yang Tuhan sangat tidak suka. Sangat tidak suka. Mari kita memiliki hati yang bisa diubahkan oleh Bapa. Yang ketiga, kepastian akan keselamatan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 9 sampai dengan 11. 2 Petrus 1 kita ke ayat 9 sampai dengan 11. Tuhan memberikan jaminan hidupnya nambah. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Seringkali manusia lupa bahwa dosanya itu sudah dihapuskan, sehingga ada tirai yang terbuka, ada darah Yesus yang mengalir, ada tubuh Kristus yang terpecah buat kita. Kalau nanti pada tanggal 10 kita masuk di dalam Paskah Jumat Agung, itu pengorbanan Yesus yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Janganlah kita picik, jangan kita buta, tetapi mari kita menyadari akan karya agungnya yang luar biasa buat saudara dan saya. Di ayat yang ke-10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Sudah jelas sekali ini dikatakan yang sedemikian ini di ayat yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Hak untuk apa? Untuk memasuki kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus namanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi bukan hanya di dunia ini saudara diselamatkan, bukan hanya ada jaminan seperti apa yang sudah saya sampaikan ketika Indonesia dilanda oleh virus corona ini, kita macet seperti ini dan perekonomian anjlok total, harga semakin meningkat, uang tidak ada. Biar orang di luar sana mau mengatakan apa saja, saudara dan saya jangan sampai ikut-ikutan. Tugas kita menyelesaikan panggilan kita. Panggilan bukan hanya kepada gembala sidang, panggilan bukan hanya kepada pendeta-pendeta, kepada evangelis-evangelis, bukan, tetapi kepada semua saudara dan saya adalah jemaat Kristus. Itulah panggilanmu. Ketika saudara dan saya memiliki iman percaya kepada Kristus, itu kita dipanggil. Tugas kita untuk berdoa kepada Bapa bagi bangsa dan negara kita, bagi semua pemerintah, bagi orang-orang yang sakit, bagi orang-orang yang saat ini dalam kesusahan, dalam kesedihan. Bukan olok-olok, tetapi doa dari hati yang tulus. Itu yang Tuhan suka. Dalam kesimpulan semua firman Tuhan ini adalah karakter yang diubahkan, membawa orang percaya pada doa yang dikabulkan, untuk diteguhkan dalam panggilan Tuhan dan kepastian akan keselamatan sampai pada kekekalan nanti. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Glory. Haleluya. Maukah saudara untuk dibentuk menjadi bejana yang indah dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian bagikan bejana yang siap untuk dibentuk. Glory, haleluya. Bapa, terima kasih. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami semua Bapa mau untuk dibentuk seperti apa yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Karena Engkau kudus, Engkau benar, Engkau berkenan Tuhan kepada Bapa buat kami. Biarlah kami pun juga benar dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih
Bapa, terima kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau mau untuk menjadi bejana yang siap dibentuk, angkat tangan kirimu, letakkan tangan kananmu di dada, dan kita akan katakan bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bapa, inilah doa setiap kami di hadapanmu. Kami boleh bersatu dalam pimpin dan kuasa Roh Kudus-Mu pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bentuklah kami Tuhan. Bentuklah bejana kemuliaan-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Karena begitu indahnya setiap janji yang sudah Kau berikan di dalam firman. Keselamatan ini bukan hanya sementara, tetapi sampai pada kekekalan. Ketika kesempatan ini masih Kau berikan bagi kami Bapa, kami mau terus melaju bersama dengan Engkau. Pakai kami sebagai bejana kemuliaan dalam segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu. Bentuk kami Bapa, bentuk kami Tuhan. Oh haleluya. Inilah doa kami Bapa. Inilah doa anak-anak-Mu yang meletakkan dalam keadaannya di sana dan mengangkat tangan dirinya di hadapan-Mu. Dalam setiap jamku memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Oh haleluya. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Amin. Amin. Terima kasih Bapa. Jaringanku Allah dalam rumah-Mu, Mampukan kami semua dalam tangan-Mu ya Bapa. di tangan-Mu, berdoa seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Inilah kerinduan kami Bapa. Mau seperti-Mu Yesus,
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk di dalam doa. Oh haleluya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Kami mau Tuhan karakter kami dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Karena kami mau menikmati berkat-berkat janji-janji yang Kau sediakan bagi kami. Ketika masalah persoalan bagi bangsa dan negara kami seperti ini, bagi kota kami seperti ini, dalam keadaan perekonomian dan dalam segala kesukaran dan kesulitan ini Bapa boleh terjadi. Tapi kami mau Tuhan karakter kami Kau ubahkan seturut kehendak-Mu, sehingga bukan sumut-sumut yang keluar dari mulut kami, hati kami, tetapi hati yang mengucap syukur, perkataan yang bersyukur apapun yang terjadi. Karena kami percaya pertolongan-Mu ya dan amin, dan janji-Mu itu ya dan amin. Ketika Kau mengatakan bahwa peliharaan luar biasa Tuhan bagi kami, dan itu kami akan rasakan. Segala roh ketakutan aku perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Segala roh pesimis aku hancurkan di dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa roh intimidasi kami lepaskan dan kami lenyapkan di dalam nama Yesus dari setiap pikiran dan hati kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang datang menaungi kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan pertolongan bagi kami, karena itu adalah janji. Ketika Engkau naik ke surga meninggalkan kami, Engkau mengatakan dan berjanji, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau dan membiarkan Engkau. Aku akan memberikan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Saudara percayalah, pertolongan itu dan berbentuk dalam segala hal. Jangan takut, jangan khawatir. Firman Tuhan ya dan amin. Biarlah engkau tetap di dalam rencana-rencana Tuhan yang indah, dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Kalau ada saudara yang saat ini dalam tubuh yang lemah, saudara bisa mengangkat tangan kiri saudara dan meletakkan tangan kanan saudara di dada, dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa, Kau melihat tangan-tangan anak-Mu tuh yang sedang melihat akan tayangan ini Bapa. Apapun yang menjadi sakit penyakitnya, sekalipun bukan karena virus corona Bapa, Engkau menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Karena ada terang berkuasa. Ketika Engkau menghembusi dengan nafas Allah, maka mereka memperoleh kesembuhan dan mukjizat yang besar. Seluruh dunia Tuhan boleh melihat dan menikmati akan kuasa dan kasih kemurahan-Mu. Mukjizat yang besar pasti terjadi di dalam nama Yesus. Bapa, bagi anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan apapun Tuhan, yang mereka sepertinya tidak bertahan, saat ini juga Bapa, Kau lepaskan dan Kau bebaskan mereka di dalam nama Yesus. Karena Kau memberkati mereka yang ada di kota dan mereka yang ada di desa Bapa. Kau berkati mereka semuanya tanpa ada batasan di antara kami Bapa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu, karakter yang Kau ubahkan. Kami siap Bapa untuk Kau ubahkan dalam karakter kami yang Kau tidak suka. Kikis Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Karena kami mau meraih janji-Mu Tuhan sampai pada kekekalan mahkota ada pada kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang selalu ada di antara kami Bapa. Tidak ada batasan-batasan karena tembok dinding gereja Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu adalah gereja-gereja-Mu Bapa. Ketika mereka di rumah, mereka tidak jenuh, tetapi mereka tetap memiliki damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan kelimpahan menyertai mereka sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur hanya bagi-Mu Bapa. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Kau berikan atas mereka. Mereka percaya dan mereka menerimanya dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya bersama